sales yang baik adalah sales yang tidak menjual. Tunggu gue kerja setahun lagi nyari pengalaman, tunggu lo gue nyari setahun ini pengalaman, kompetitor lo makin banyak bos, menurut gue begitu. Jadi ketika lu datang ke orang dengan niatan menjual sesuatu, orang pasti nanya kayak lu, oke, harga berapa? Oke teman-teman, sekarang balik lagi ke podcastnya Monran. Ini yang kedua ya guys. Yang pertama mungkin kalau misalkan kalian ada feedback atau apa segala macam, silahkan isi di kolom komentar biar kita bisa makin improve dan bermanfaat buat kalian. Menurut lu sebelumnya, lu kan dulu sebelum kita bikin bisnis bareng segala macam, lu kan dulu pekerja ya. Nah menurut lu perbedaan antara karyawan sama pembisnis tuh apa nih? Oke. Jadi menurut gue selama itu kan, gue kan sebelum join di Monran Visual ini kan gue emang kerja sebagai graphic design. Gue mostly ngurusin desain dan sebenarnya gue kerja itu remote, jadi tuh fleksibel banget. Dan mungkin 1 tahun gue sempet kerja di agensi sih. Jadi kerja di agensi 1 tahun dan kerja harus ke kantor gitu. Dan akhirnya gue mutusin buat join di agensi di Monran Visual nih, Jason yang bangun kan di Monran Visual ini. Dan menurut gue sih bedanya yang pertama pasti waktu sih. Waktu gue kerja di kantor itu rasanya apa ya, ya udah gitu loh, kayak gue datang, gue bekerja, terus pokoknya di waktu itu gue akan cuma kerja untuk kantor itu, tapi setelah itu gue akan membuang mentah-mentah kerjaan gue dan gue akan masuk ke kehidupan gue yang seperti biasa gitu. Jadi bener-bener sangat berbeda gitu loh ketika gue kerja sama ketika gue ngantor. Sel, tapi karyawan yang bener kadang ada loh yang kerja sampai malam, bukan yang bener ya, mungkin karyawan yang dedikasi, tapi ada loh yang kerja sampai malam, sampai yang begadang segala macam. Berarti lu bukan tipe karyawan yang seperti itu pas itu? Nggak, gimana ya, kantor gue nggak menyuruh gue untuk begitu. Kantor gue yang dulu yang terakhir itu dia sangat bilang supaya ya udah kalau lu udah selesai jam kerja ya udah lu istirahat gitu loh. Jadi ya tapi kalau misalnya emang ada keperluan yang mendesak ya gue tetap bakal support gitu. Tapi gue tetap sangat apa ya, menurut gue tuh gue sangat bisa men-separate apa itu kerjaan kantor, apa itu kehidupan pribadi gue gitu loh. Itu sangat sesuatu yang berbeda. Dan ketika apapun yang gue lakukan di kehidupan pribadi gue itu nggak ngaruh sama kerjaan kantor gue gitu loh. Jadi menurut gue itu sangat batasnya tuh jelas gitu. Tapi kan sebelum itu lu sempat bikin freelance ya? Pas lagi kerja lu sempat bikin freelance, kayak freelance sosial media sendiri, lalu handle sosmed sendiri. Menurut lu bedanya apa sih sama Monran pas lu bangun itu, yang lu bikin kreatif desain itu? Oke. Jadi menurut gue selama itu kan, gue kan sebelum join di Monran Visual ini kan gue emang kerja sebagai graphic design. Gue mostly ngurusin desain dan sebenarnya gue kerja itu remote, jadi tuh fleksibel banget. Dan mungkin 1 tahun gue sempet kerja di agensi sih. Jadi kerja di agensi 1 tahun dan kerja harus ke kantor gitu. Dan akhirnya gue mutusin buat join di agensi di Monran Visual nih, Jason yang bangun kan di Monran Visual ini. Dan menurut gue sih bedanya yang pertama pasti waktu sih. Waktu gue kerja di kantor itu rasanya apa ya, ya udah gitu loh, kayak gue datang, gue bekerja, terus pokoknya di waktu itu gue akan cuma kerja untuk kantor itu, tapi setelah itu gue akan membuang mentah-mentah kerjaan gue dan gue akan masuk ke kehidupan gue yang seperti biasa gitu. Jadi bener-bener sangat berbeda gitu loh ketika gue kerja sama ketika gue ngantor. Sel, tapi karyawan yang bener kadang ada loh yang kerja sampai malam, bukan yang bener ya, mungkin karyawan yang dedikasi, tapi ada loh yang kerja sampai malam, sampai yang begadang segala macam. Berarti lu bukan tipe karyawan yang seperti itu pas itu? Nggak, gimana ya, kantor gue nggak menyuruh gue untuk begitu. Kantor gue yang dulu yang terakhir itu dia sangat bilang supaya ya udah kalau lu udah selesai jam kerja ya udah lu istirahat gitu loh. Jadi ya tapi kalau misalnya emang ada keperluan yang mendesak ya gue tetap bakal support gitu. Tapi gue tetap sangat apa ya, menurut gue tuh gue sangat bisa men-separate apa itu kerjaan kantor, apa itu kehidupan pribadi gue gitu loh. Itu sangat sesuatu yang berbeda. Dan ketika apapun yang gue lakukan di kehidupan pribadi gue itu nggak ngaruh sama kerjaan kantor gue gitu loh. Jadi
Menurut gue itu sangat batasnya tuh jelas gitu. Oh berarti kalau bisnis, Nah. ini dong, kayak nyaru dong sama kehidupan pribadi. Kalau begitu gue mulai masuk bisnis dan itu tuh beda banget. Kenapa? Karena apapun yang gue lakukan di kehidupan pribadi gue itu ternyata ngaruh ke bisnis. Jadi udah nggak ada batasannya ketika lu udah terjun dan mau bangun bisnis gitu. Karena menurut gue waktu gue 24 jam itu benar-benar sangat berharga. Gimana caranya supaya, karena menurut gue diri gue tuh juga adalah aset perusahaan sendiri gitu. Di saat gue bisa mengerahkan 24 jam waktu gue untuk ngebangun bisnis gue berarti itu akan berpengaruh gitu loh buat perusahaan gitu, nggak cuma buat diri gue sendiri. Makanya menurut gue batasnya jadi nggak jelas, dan bukan nggak jelas, bahkan nggak ada batasnya menurut gue. Jadi benar-benar diri gue dan bisnis adalah satu gitu. Sedangkan waktu gue kerjaan sama diri gue adalah beda gitu. Tapi kan sebelum itu lu sempat bikin freelance ya? Pas lagi kerja lu sempat bikin freelance, kayak freelance sosial media sendiri lah, lu handle sosmed sendiri. Menurut lu bedanya apa sih sama Monran pas lu bangun itu, yang lu bikin kreatif desain itu? Oke, jadi dulu kan sebelum gue masuk bisnis Monran Visual sama Jason ini, gue sempat bangun sendiri. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya gue nggak bisa bilang itu bisnis juga sih, karena itu beneran cuma, kan dulu gue nge-freelance. Gue freelance banyak dapat klien kan, alhamdulillah puji Tuhan dapat klien beberapa. Nah sedang gue tuh jadi pikir, gue inget banget waktu itu ada satu podcast, kayaknya Raymond deh waktu itu pernah ngomong, caranya kalau lu mau bisa lebih banyak adalah lu harus berani delegasi gitu loh. Nah di situ gue baru sadar, oh iya juga ya, apa gue nggak coba delegasi aja. Makanya semenjak itu gue langsung coba hire tim. Gue panggil lah temen-temen dulu adik-adik kelas gue jadiin tim gue. Nah akhirnya mereka kan ngerjain klien-klien gue beberapa. Nah di situ gue jadi mikir, gini mana caranya biar klien gue tambah banyak gitu kan, biar nanti kan tim gue bisa ngerjain yang lain. Ya udah akhirnya gue membrandingkan itu jadi kayak ala-ala bisnis, karena gue nggak pengen mungkin lebih karena yang ngerjain bukan gue doang. Ya udah gue bikinnya jadi semacam ala-ala agency gitu. Tapi jujur gue kalau sampai sekarang gue pikir, gue nggak bisa bilang itu bisnis juga sih anyway, kayak ala-ala doang. Ya jadi kan emang karena background gue tuh emang graphic designer ya, akhirnya gue mutusin buat bikin desain. Nah tapi gue tuh justru merasa unik sama lu gitu loh justru. Karena waktu itu lu tahu gue pernah bikin agency, terus gue kerja sama agency, terus lu tiba-tiba nge-approach gue, lu bilang lagi bikin agency juga. Dan gitu gue tahu background lu bahkan bukan anak agency, lu nggak pernah kerja di agency, lu bukan anak desain, bukan anak videographer, nggak ada background sama sekali. Terus tiba-tiba lu ngajak gue, nggak tahu ya lu udah bikin sendiri agency. Nah gue kayak, itu gimana ceritanya kok tiba-tiba malah lu bikin bisa tanpa background apapun, terus tiba-tiba malah bikin agency. Sebenarnya kalau dibilang tanpa background apapun nggak bisa juga ya, nggak bisa ngomong gitulah. Enci gue kan dulu sempet nyoba bikin agensi juga pas awal-awal sebelum kita bikin Monran nih. Jadi mungkin bekal gue tuh dari situ. Sama sebelum-sebelumnya tuh kan gue pernah kerja jadi sales. Jadi emang salah satu hal yang gue yakinin adalah seni bisnis apapun tuh bisa kalau bisa jualan. Intinya gitu sih. Jadi karena gue punya pengetahuan tentang agensi ini, terus habis itu gue ngerasa gue bisa jualan, gue membuat agency. Waktu itu resource-nya gue cari orang-orang freelance segala macam, kayak gitu. Iya, menurut gue unik banget, tapi soalnya lu tuh nggak ada background, maksudnya bukan background profesional, dan lu juga nggak yang kayak kerja 1 tahun sama kalau kayak gue kan kerja dulu, kalau lu kan langsung bikin gitu loh. Jadi menurut gue unik banget case-nya gitu. Kalau menurut gue ya, kalau bisnis lu siap, lu mau bikin ya langsung bikin aja. Soalnya kalau misalkan dari sisi bisnis, lu kalau nunggu bikin segala macam, lu cuma ide, lu menunda. Lu kayak menunda, tunggulah gue kerja setahun lagi nyari pengalaman, tunggulah gue nyari setahun ini pengalaman. Kompetitor lu makin banyak bos. Lu kan tinggalan momen. Jadi lu kalau udah kepikiran ide, lu tahu eksekusi gimana, gas. Menurut gue begitu, sesimpel itu. Makanya pas waktu itu, pas lu lagi kerja segala macam, mau background gue dulu bukan agensi segala macam, gue lah bikin. Nah, kayak gitu. Tapi kan lu tahu kan, sebenarnya background gue tuh nggak ada bisnisnya lu.
kok lu bisa tertarik tiba-tiba ngajak gue buat bisnis partneran, dan lu kenapa pengen partneran, kenapa lu nggak jalanin sendiri aja waktu itu udah gede juga? Karena gue ngerasa gue pribadi yang nggak seteliti itu guys sebenarnya. Jadi kalau misalkan intinya gue itu kalau udah ketemu orang kadang minusnya tuh bisa lupa waktu. Jadi kalau misalkan gue diajak ngobrol 6 jam gitu, ayo bisa ngobrol sama orang tuh kelewatan lah intinya. Emang orangnya demen nongkrong sama demen ketemu orang. Nah, kalau gue lagi nongkrong segala macam gitu, waktu itu tuh pernah jadi klien-klien lain tuh komplain kerjaan gue nggak beres karena gue lagi misalkan bayangin ya, gue lagi ketemu orang ini, nggak ada yang mantau karyawan-karyawan yang gue kerjain itu, terus habis itu udah ditagih-tagih, ya guanya lagi meeting sama orang lain mana bisa ngerjain gitu. Makanya waktu itu tuh pas di fase itu Monran tuh banyak mengalami komplainan. Jadi kayak ya banyak dikomplain lah, intinya hasilnya kurang lah, apa jelek lah. Dulu kerjain sendiri itu ya? Karena sebenarnya udah ada karyawan, tapi pantauan gua sendiri. Gitu, that's why waktu itu gua approach lu gitu. Nah, tapi kenapa lu nge-approach gue gitu? Padahal lu punya banyak temen lain yang bisnis juga kan? Nggak, soalnya lu ketua organisasi dulu. Enggak, gue ngerasa lu bisa ngelit. Oh gitu? Karena nggak semua orang bisa ngelit. Oh. Gitu. Berarti menurut lu waktu itu gue bisa ngelit dengan baik? Menurut gue ya. Oh iya? Iya, menurut gue ya. Padahal menurut gue, maksudnya mungkin belum sempurna. Ya namanya kita juga masih umur berapa anjir. Tapi lu udah bakat lah di ke arah sana gitu. Menurut gue bisa diasah lah dibanding kebanyakan orang pada umumnya menurut gue. Kan feeling ya, bukan berarti teman-teman kalau misalkan ngerasa kita berdua bahkan gak cocok kali itu terserah opini kalian. Tapi maksudnya menurut gue waktu itu Selfie bisa ngelit gitu. Tapi menurut lu sebenarnya lebih enak kerja bisnis sendiri atau bisnis ada partner sih? Gua nggak tahu, case by case setiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau misalkan menurut gua nggak bisa sendiri. Karena gitu, gua tuh kalau misalkan gua emang by naturally menurut gua setelah gua mengenal diri gua lebih dalam, gua emang lebih cocok kerjanya tuh bagian ngobrol, networking, meeting, segala macam. Jadi untuk bagian teknis-teknis tuh gua pasti butuh orang operasional menurut gua. Karena gue kenal karakter gue yang seperti ini, gue butuh orang yang ngerjain operasional bisnisnya. Karena itu gue ngerasa gue gak bisa bisnis sendiri. Gitu. Tapi gak tahu, case by case. Ada juga orang super yang bisa meeting sambil mantau di WA gitu-gitu, ada juga. Tapi menurut gue lu case-nya unik banget gitu. Soalnya lu apa ya, mungkin kita skill set-nya tuh beda banget lah. Kalau gue tuh orang yang mungkin emang lebih ke manage sama kita, gue udah biasa lah handle operation, karena kan gue juga basicnya gue orang production juga gitu, gue beneran ngerjain, gue beneran terjun gitu. Tapi kalau lu gue juga ngerjain sih. Iya, pas itu sih. Gue skill set gue lebih jago di situ. Nah lu bisa juga, tapi lu tuh sangat lihai untuk ngobrol sama mikat orang berjam-jam ngobrol gitu loh. Sesuatu yang gue Contohnya kita betah kan bikin podcast terus kan. Makanya kemarin sekarang bikin lagi. Gue tuh nggak bisa gitu loh untuk diskusi sama orang lama terus ngobrol dan basa-basi gitu. Itu iya, lu orangnya terlalu to the point. Iya, gue nggak bisa basa-basi lah orangnya. Tapi gue bingung, maksudnya ya gue jadi bingung gitu loh kok. Dan gue paling inget waktu itu lu kayak apa ya, mungkin ada gue nanya gitu, kok lu bisa sih kayak berjam-jam ngobrol sama orang gitu, dan topiknya dari maksudnya nggak jelas gitu, dari kesini ke sana, tapi tahu-tahu dia deal. Jadi tuh mostly semua klien tuh dealnya dari networking Jason dengan cara dia ngobrol bahkan yang awalnya tuh kita nggak ada tujuan untuk nge-pitch klien itu gitu. Dan itu kok bisa gitu loh, kok lu ada tipsnya, caranya gitu. Mungkin topik podcast hari ini jadi kayak negosiasi ya gitu. Kalau menurut gua itu sales yang baik adalah sales yang tidak penjual. Menurut gua begitu. Jadi ketika lu datang ke orang dengan niatan menjual sesuatu, orang pasti nanya kayak lu, oke, harga berapa? Dia nggak cocok harga, atau dia ada orang deket yang nawarin harga yang sama, lu pasti kalah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita datang sebagai teman dia,
uh, emang dengan tulus, tidak ada niatan menjual apapun gitu maksudnya. Gue datang ke sini nih pengen ketemu lu, ngobrol, bantu lu padanya. Kalau misalkan lu mau pakai jasa gue bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa, gue juga nggak butuh duit lu gitu maksudnya. Emang kita purely berteman aja, itu tuh kelihatan sih. Kayak misalkan contoh, misalkan orang nongkrong sama gue emang karena diajakin gitu, emang rame, emang asik aja. Tapi kalau ada orang yang kayak kelihatan ada maunya, itu kelihatan banget. Jadi kalau misalkan lu sekalinya menunjukkan kelihatan ada maunya itu, orang udah akan malas ketemu sama lu. Dari awal udah langsung kayak to the point aja, lu maunya apa? Dia nggak akan ada engage secara emosional di situ, nggak ada loyalty segala macam dari segi retain itu nggak akan ada terjadi di situ. Gitu. Jadi intinya adalah sales yang jago kan tentu pasti bisa mempertahankan customer dong. That's why itu sales yang paling bagus adalah sales tidak menjual, sales yang berteman. Perbanyaklah teman Anda. Yeah. Oh gitu, berarti kuncinya tuh harus banyakin pertemanan gitu ya? Nggak juga. Oh nggak juga, kenapa tuh maksudnya? Menurut gua teman dikit aja, tapi kenalan yang banyak. Iya. Oh. Karena maksudnya lu jangan kayak takut ketemu satu orang, dua orang, tiga orang gitu, tapi pasti lu dengan ketemu banyak orang pasti akan ada lah yang bantu lu bisa bantu dia juga. Kita namanya manusia, makhluk sosial, pasti saling tolong menolong kayak gitu. Semakin banyak lu bantu orang, menurut gua rezeki pasti datang. Iya benar sih. Semakin lu berguna di masyarakat, lu value lu naik lah, intinya duit lu makin banyak. Iya. Menarik. Jadi maksud gue ya to the topic, kita emang skill setnya kan beda. Kalau gue bagian operasional dan lu bagian untuk cari apa ya di luar gitu lah ya, lu kenalan, networking dan eksternal di segala macam. Menurut lu ada tips-tipsnya nggak sih kayak gimana caranya mungkin biar orang tuh, kadang kan kita sebagai agensi juga kerjanya nge-pitch itu dengan directly kan, tapi dengan sistem yang kayak lu itu banyak loh yang sering ngomong juga kalau nggak semua orang bisa kayak lu gitu, nggak semua orang bisa lu kayak gitu. Dengan naturally orang bakal datang ke lu, bakal minta tolong ke lu gitu loh. Nah itu lu ada tipsnya nggak sih biar orang lain yang mungkin lagi pengen nyoba, dan kita juga tahu beberapa teman kita juga banyak yang nanyain gimana cara kayak lu gitu loh. Kemarin banget ya, gue baru mikirin jawaban itu sih. Oh apa tuh? Jadi ini buat information, kemarin kan kita sempat ada sales guys, tapi gagal lah intinya. Gue pengen tahu gitu gimana cara replikasi diri gue ke tim sales biar tetap bisa jualan. Dan gue kepikiran mungkin jawabannya lah. Menurut gue itu kredibilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman gue itu kenal gue orangnya seperti apa, kalau mereka kenal ya gue nggak bohong gitu. Misalnya gue nggak pernah nipu, gue nggak pernah ngejual sesuatu yang mimpi. Gue jual apa adanya, gue orang ngomong juga apa adanya juga. Kalau gue bilang barang gue bagus, jelek. Jadi intinya emang kalau orang yang kenal sama gue itu tahu omongan gue bisa dipegang. Jadi dari omongan gue bisa dipegang, orang mungkin pas dan pakai jasa kita segala macam dan mereka tidak kecewa juga, ya mereka akan rekomendasi itu ke orang lain lagi karena ini orang bisa dipegang nih omongannya. Dan dari mulut ke mulut kredibilitasnya makin tinggi gitu. Kredibilitas gue as person kayak gitu. Jadi dikenal emang gue orangnya yang orang bisa ngerekomendasiin gue dengan aman lah gitu, kayak gitu. Tapi untuk bangun kayak gitu itu kan perlu habit dan segala macam. Menemukan work ethic yang kayak sekarang pun itu mesti dari pengalaman, karena kan gue emang dari SMA udah bikin usaha segala macam gitu. Jadi harus bangun kredibilitas dan pengalaman gitu ya? Yes, betul. Okay. Soalnya kalau misalkan kayak kemarin lu denger kan, maksudnya kalau lu ngomong orang dari teori segala macam, tapi sama lu ngomong orang yang pengalaman, pasti beda. Iya, benar beda. Gue nggak tahu bedainnya gimana, tapi pasti ada something yang kerasa gitu ya. Kalau ini orang bacot doang nih. Iya benar. Sama ini orang emang udah pernah ngerasain asam garamnya gitu. Benar. Jadi
kalau lu ketemu orang yang emang udah pengalaman aja, jadi ya lu bisa trust aja gitu. Mungkin emang orang-orang di sekitar lu dan network lu juga sadar kali ya, ngerasain kalau lu emang bukan orang yang bacot doang, tapi emang lu udah banyak ngelaluin hal gitu. Ya karena kan emang mereka bisa lihat juga dulu gue bangkrut segala macam gitu kan. Bangkrut apa emang waktu itu? Gue banyak yang tahu nih kayaknya. Banyak lah, sebenarnya lu udah tahu kan, tapi intinya kalau misalkan dulu gue pernah bikin beberapa restoran bangkrut juga, jadi ya gitulah guys. Banyak duit minus segala macam, gak bisa bayar, banyak lah gitu, banyak kejadian pahit juga. Tapi dari situ kita belajar, bahwa bikin bisnis tuh kayak gini, kredibilitas di sini, dan mereka semua kan lihat, misalnya teman-teman gue yang dulu ya gitu, kan lihat dari gue bikin restoran tutup segala macam, gue tetap berusaha bikin usaha lain gitu maksudnya. Intinya ya gue tidak menyerah gitu di hidup gue, dan apapun yang gue tawarkan pasti gue bertanggung jawabkan gitu maksudnya. Iya, itu sering banget sih kayaknya orang-orang somehow semua network lu atau misalnya kita ketemu sama orang, ketika kita kasih tahu benar-benar pahit-pahitnya itu justru mereka somehow respect kita jadi lebih gitu, entah kenapa. Kayak oh iya ini nih lu yang perlu gue denger adalah emang pahit-pahitnya lu gitu. Dan kita kadang kalau kita sebagai agensi kita juga nggak cuma jualin enak-enaknya doang gitu. Lu juga sering ngomong banyak pahit-pahitnya kita gitu, dan somehow mereka tetap mau kerja sama kita gitu. Bener. Soalnya kan maksudnya kita emang genuinely pengen bantu brand ya pasti ya. Kayak kita pengen bantu mereka develop lebih, salesnya naik lah, awarenessnya juga naik. Pastilah kan kalian bayar kita juga mau bantu kalian gitu. Tapi dari sisi kalau misalkan brandnya kita ngomong apa adanya, justru mereka kan jadi lebih kenal personality kita segala macam gimana. Kita juga terkesannya emang kita tidak menjual mimpi. Gitu. Ya, tapi kadang kalau emang kalau beda ya, tidak menjual mimpi dengan kita pede. Kalau semakin pede kita, itu semakin bagus. Iya, benar. Menurut gue kuncinya Jason juga dia pede banget sih orangnya. Dia sangat kalau dibilang kadang kalau kita ketemu orang, kadang kita ngerasa orang itu hebat banget, terus kita jadi kayak suka minder gitu ya. Tapi kalau Jason, kayaknya lu enggak ya? Approach lu tuh kayak gimana sih emangnya? Enggak. Gue soalnya maksudnya dari dulu teman-teman gue juga banyak kok yang berduit, banyak banget gitu. Jadi gue kayak emang sudah biasa di lingkungan seperti itu, ngapain gue minder? Kayak emang, ya udah emang, gue kayak ketemu teman aja anggapan. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang-orang yang ini segala macam, anggap aja kalian selevel. Mungkin kalian cuma sedikit lebih muda aja dari mereka gitu. Sedikit lebih muda, sedikit pengalaman gitu. Ya, mungkin kalian mulai telat, tapi bukan berarti kalian lebih payah dari mereka. Kayak gitu. Ya, oke. Menarik sih. Mungkin next time kita bisa bahas tentang cara networking dan cara sales yang benar kali ya untuk next podcastnya. Oke guys, kira-kira mungkin itu yang bisa kita syuting. Ada lagi?